1. Pengertian dari cerita pendek adalah A. Sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat dan jelas. B. Sebuah tulisan kurang dari 10.000 kata yang berbentuk cerita, dan merupakan imajinasi penulis yang mengisahkan tentang seorang tokoh pada satu situasi tertentu. C. Teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. D. Fiksi panjang yang berbentuk rangkaian cerita tentang tokoh dan orang-orang di sekelilingnya. Jawaban yang benar adalah B. Teks cerita pendek lebih singkat dibandingkan dengan bentuk prosa lainnya, seperti novel. Teks cerita pendek merupakan sebuah tulisan kurang dari 10.000 kata, yang berbentuk cerita dan merupakan imajinasi penulis yang mengisahkan tentang seorang tokoh pada satu situasi tertentu. 2. Penokohan dalam cerita pendek dapat dilakukan secara A. Objektif dan subjektif, B. Tersirat dan tersurat, C. Langsung dan tidak langsung, D. Rinci dan detail. Jawaban yang benar adalah C. Berbeda dengan tokoh, penokohan adalah pemberian sifat atau karakter kepada setiap tokoh di dalam cerita. Penokohan dalam cerita pendek dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 3. Tema yang biasanya terdapat dalam sebuah cerita pendek adalah A. Masalah politik, B. Masalah sehari-hari, C. Masalah orang-orang penting, D. Cerita para pahlawan. Jawaban yang benar adalah B. Tema cerita pendek biasanya diangkat dari masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tema yang sering diangkat adalah cinta, persahabatan, masalah dalam keluarga dan tentu masih banyak lagi. 4. Pengertian dari latar suasana dalam sebuah cerita pendek adalah A. Latar yang merujuk pada lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita pendek. B. Latar yang berkaitan dengan kapan terjadinya suatu peristiwa di dalam teks cerita pendek. C. Latar yang terus menceritakan sesuatu ke depan tanpa mengungkit masa lalu. D. Latar yang menggambarkan lingkungan tempat tinggal tokoh ataupun kondisi batin tokoh. Jawaban yang benar adalah D. Latar suasana merupakan lingkungan tempat tinggal tokoh ataupun kondisi batin tokoh. Umumnya, latar suasana dalam teks cerita pendek digambarkan secara deskriptif. 5. Bagian dari cerita pendek yang menggambarkan terpecahkannya suatu masalah adalah A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Reorientasi. Jawaban yang benar adalah C. Struktur resolusi, bagian yang berisi solusi masalah, yakni bagaimana pengarang mengakhiri cerita. 6. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Menunjukkan bagian teks cerpen yang membuktikan unsur-unsur cerpen. 2. Membaca teks cerita pendek dengan saksama. 3. Menemukan unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek yang telah dibaca. Urutan langkah dalam menganalisis dan menyimpulkan teks cerita pendek yang tepat adalah A321, B231, C312, D213. Jawaban yang benar adalah B. Terdapat 3 langkah dalam menganalisis dan menyimpulkan unsur pembangun teks cerita pendek, yakni sebagai berikut: membaca teks cerita pendek dengan saksama, menemukan unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek yang telah dibaca, menunjukkan bagian teks cerpen yang membuktikan unsur-unsur cerpen. 7. Di dalam sebuah cerita, terdapat tokoh utama bergerak mengambil payung besar di kolong lemari, kemudian berjalan pelan-pelan keluar rumah. Dalam perjalanan menuju halte, ia berhayal tentang rencana serta impiannya dari hasil menjadi pengojek payung. Pada teks cerita pendek, penjelasan di atas terdapat pada struktur A. Orientasi, B. Resolusi,
C. Rangkaian peristiwa, D. Komplikasi. Jawaban yang benar adalah C. Pada teks cerita pendek, penjelasan di atas terdapat pada struktur rangkaian peristiwa. Hal tersebut karena rangkaian peristiwa berisi peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh, terutama tokoh utama. Munculnya tokoh lain serta perjalanan menuju adanya suatu konflik atau masalah. 8. Perhatikan kutipan teks cerita pendek berjudul Payung berikut. Dian menjulurkan lehernya keluar jendela. Hatinya senang melihat awan hitam bergulung di langit Jakarta sore itu. Terdengar gemuruh guntur berkepanjangan di kejauhan, mirip suara bergulirnya ban raksasa di jalan beton yang bergelombang dan berlubang. Kutipan di atas merupakan bagian dari struktur titik-titik pada teks cerita pendek. A. Abstrak, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Orientasi. Jawaban yang benar adalah D. Kutipan di atas merupakan bagian dari struktur orientasi pada teks cerita pendek. Hal tersebut karena pada kutipan di atas berisi tentang pengenalan tokoh Dian dan situasi yang dialami tokoh. Selain itu, kutipan di atas memuat latar cerita tersebut. 9. Bagian resolusi pada teks cerita pendek berisi tentang A. Konflik yang dialami oleh tokoh utama, B. Pengenalan tokoh dan latar cerita, C. Kisah dalam teks cerita pendek akan berlanjut menjadi rangkaian peristiwa, D. Pemecahan masalah pada konflik yang dialami tokoh sehingga mulai tampak penyelesaiannya. Jawaban yang benar adalah D. Bagian resolusi terdapat setelah bagian komplikasi. Setelah cerita mengalami puncak ketegangan, konflik yang terjadi mulai diarahkan pada pemecahan. Pengarang akan mengupayakan solusi atau pemecahan masalah pada konflik yang dialami tokoh, sehingga mulai tampak penyelesaiannya. 10. Unsur yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana di dalam cerita pendek disebut A. Latar, B. Alur, C. Sudut pandang, D. Tokoh dan penokohan. Jawaban yang benar adalah A. Latar pada cerita dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana.